Halo semuanya, jadi hari ini aku akan mengajarkan kalian cara membuat sebuah atau beberapa teknik manipulation fabric. Nah, untuk membuat desain kali ini, aku bikin dulu pola gedenya yaitu 40x40. Terus ini aku tracing sesuai dengan gambar yang udah aku bikin sebelumnya. Aku pindahin ke sini, terus nanti akan kita tebalkan menggunakan spidol agar lebih gampang untuk dicetak. Untuk nyetaknya itu aku pakai kertas doorslug. Nanti kalau misalnya udah diciplak kan kelihatan tuh kan, nih. Nanti kalian cetak aja, nih kalian copy sesuai dengan bentuknya, terus ntar kalian gunting. Kalau udah kalian gunting, tinggal kalian potong deh kainnya sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Untuk membuat wrap, kalian butuh kain kasa dan kertas sesuai desain yang ingin kalian bikin bentuknya. Kalau di desain aku, itu bentuknya seperti ini, dan ini untuk pola besarnya udah aku potong sebesar ini. Terus nanti kalian potong aja kain kasa ini sesuai dengan ukuran ini. Kalau aku pakai ini 3 lapis atau 3 lapis kain kasa ini. Nanti di dalamnya akan kita masukin kain-kain potongan kain bekas seperti itu. Nah, ini aku udah bikin. Ini ada lapis 3 tuh, 1, terus 2, 3 tuh kalau kelihatan. Nah, ini lapis pertama itu akan aku bikin ada ikan-ikannya gitu. Nah, nanti ini akan kita jahit dulu pakai, kalau aku ini pakai benang sulam, karena kalau kain kasa ini seperti yang kalian lihat agak berjaring-jaring, jadi aku pakai ini yang agak tebelan kain sulam. Ini kalian jahit, terus sisain beberapa bagian untuk masukin kain bekasnya. Kalau dirasa sudah cukup, kita lanjutin ini. Nah, untuk desainnya ini aku bikin dulu di doorslug. Kalau udah, ini aku gunting kain warna hijau dengan coklat. Kemudian ini aku tempel nih, terus ntar ini kita jiplak pakai ini irregular pen. Nah, kalau udah, kita bakal jelujur kasar aja di sini. Ini fungsinya biar nanti kainnya itu waktu kita ini nggak kemana-mana. Kalau udah jadi kayak gini, selanjutnya kita bakal ngejahit bagian sini. Tapi kalau aku, karena aku pakai benang jahit nih, ini aku pakai 4 lapis tuh, 1 2 3 4. Terus di sini aku ikat 2 kali. Kalau udah, kita jahit mulainya dari bawah aja. Nih, setelah kita jelujur ya, nah terus di bagian sini kita akan memotong sedikit untuk dimasukkan dakron. Ini yang pasti ini kita iniin dulu ya, dikit nih tuh, biar yang bagian baiknya itu gak kepotong. Bismillah. Nah, ini kalau udah, ini kita bakal jahit seperti ini. Kita balik di bagian yang kebuka. Nah, ini kalau udah, kita selesepin ini ke tengah-tengah ini, ke sana, tarik aja. Nah, kalau udah, kita matiin.
maksudnya kita gunting. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, kalian lakuin ini ke dua bagian lainnya lagi. Nah, ini kita potong, hati-hati ya potongnya. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bikin burning itu yang ini di desain aku. Ini udah aku jiplak ke pola gedenya, terus ini juga udah aku jiplak ke doorslug, dan tinggal aku copy aja ke kainnya. Nah, ini udah aku bolongin ya. Sekarang tinggal kita bakar. Caranya sama kayak yang tadi, tapi ini harus lebih hati-hati. Ini dia hasil dari burning. Kalau misalnya kalian mau bakar-bakar lagi, langsung kenain apinya juga nggak apa-apa. Cuma kalau desain aku ini kayak gini cara untuk membuat teknik burning. Alat yang akan kalian butuhkan itu ada gundu, kemudian kalian juga butuh ini karet, dan bahan yang ingin kalian hias. Caranya gampang aja, kalian tinggal ambil gundu dan ini secukupnya, kurang lebih segini lah. Nah, kalian tinggal tempatin aja gundu di mana yang kalian suka. Kalau udah jadi nih sesuai yang kalian inginin, sekarang kita tinggal kukus selama 15 menit kurang lebih. Mau lebih lama juga boleh. Ini setelah dibuka hasilnya akan kurang lebih jadi kayak gini. Untuk membuat weave, aku menggunakan kain dengan lebar 6 cm dan panjang sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Pertama, kalian bisa menjahit setelah ini dibagi menjadi 3 seperti pada video. Kemudian kita jahit saja, dan setelah itu kita paskan dengan desain dan kita potong menggunakan gunting. Setelah disatukan, kita jahit lagi dengan menggunakan mesin jahit. Ini dia hasil dari wave. Sebelumnya aku minta maaf banget karena sebenarnya untuk crashing itu aku udah ngevideoin, cuma karena videonya belum ke save atau karena kehapus, aku juga kurang tahu. Nah, karena itu aku nggak bisa ngulang lagi videonya karena hasilnya udah dikumpulin. Nah, ini untuk crashing ini kan aku modelnya kayak gini. Nah, pertama itu kalian jahit dulu nih, misalnya lurus-lurus, atau kalau misalnya kalian mau agak belok-belok juga boleh. Itu kalian bikin sampai sini, terus kalian bikin lagi yang ke arah sininya, misalnya mau lurus atau mau belok-belok, itu juga terserah. Nah, nanti kalau udah selesai nih sampai ke bawah, itu kalian bakal ada sedikit kerutan-kerutan sedikit kalau kalian misalnya pakai kain yang kain satin. Cuma kalau kain katun atau misalnya kain kayak belacu mungkin gak terlalu banyak kerut-kerutannya karena dia yang bahannya yang gak gampang ngerut gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya udah nih kalian bikin, bisa pakai setrika uap, kemudian kalian giniin aja, nanti juga bakal ngebentuk kerutan-kerutannya. Nah, nanti aku bakal cantumin video YouTube dimana aku nonton cara untuk membuat crashing ya. Nah, yang kain coklat ini adalah hasil jadi dari teknik crashing. Untuk membuat slashing, kalian membutuhkan 2 lapis kain atas dan bawah, kemudian kalian isikan dengan kain-kain bekas atau sisa seperti yang kalian lihat pada video. Kemudian kalian jahit saja, kemudian setelah dijahit buang sisa-sisa kain yang tidak diperlukan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita robek dengan menggunakan gunting atau dengan menggunakan pendedel
seperti itu. Dedelnya kain satu persatu yang ada di dalam hingga ke lapisan yang paling luar, tapi hati-hati jangan sampai kain yang bawahnya itu ke dedel juga ya. Ini dia hasil akhir dari slashing. Untuk membuat ruffle, pertama setikan jahit kita buat menjadi yang paling longgar, kemudian kita jahit kasar aja di tempat yang kita mau sebanyak 2 kali dengan jarak satu sepatu. Kemudian kita kerutin aja kayak gini, terus kita ikat atasnya 2 kali, kemudian bawahnya juga kita ikat 2 kali, dan lakuin hal yang serupa dengan sisi sebaliknya setelah di adjust. Nah, kalau kalian udah puas dengan hasil kerutannya, sekarang kita jahit di bagian tengah-tengah dari si jahit kasar itu. Nah, setelah dijahit, yang jahitan kasar atas bawahnya ini kita dedel saja karena sudah tidak diperlukan. Nah, saat membuat furrowing, kalian membutuhkan pemidangan untuk membuat kainnya tegang, dan setelah itu kalian bikin aja nih garis-garis kayak gini tuh, kayak yang aku lakuin sekarang dengan menggunakan benang. Kalau bisa sih pakai benang sulam aja karena lebih besar dan lebih gampang untuk ditariknya. Juga kalau bisa gunakan benang yang agak berbeda dari kain sedikit aja, biar gampang dan tahu yang mana yang harus ditarik benangnya. Kalau dirasa sudah cukup, kita lepaskan dari pemidangan, dirapihkan, kemudian kita tarik saja ujung benang yang satu dengan yang lainnya, kemudian kita ikat seperti pada video. Kalau sudah selesai semuanya diikat, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Kalau kalian mau, kalian bisa menempelkan ke desain yang sesuai kalian inginkan dengan cara dijelujur ke bahan lain seperti yang aku lakukan sekarang ini. Agar ujungnya tidak bertiras, kalian bisa bakar sebelumnya atau bisa kalian gunting dengan menggunakan gunting zigzag. Untuk membuat layer truffle, aku pakai kain kasak lagi sebanyak 4 lapis, kemudian aku cetak dengan penggaris bulat-bulat ini, yang paling besar pertama, kemudian paling besar kedua, dan paling besar ketiga ukurannya. Setelah itu kita gunting aja dan bentuk sesuai dengan cetakan yang telah kita bikin. Kalau sudah bagian paling besar ke bagian kecil kita satukan menjadi satu, kemudian kalau aku agar tebal, aku bikin 2 lapis, jadi paling besarnya ada 2, paling besar keduanya ada 2, paling kecilnya ada 2 itu. Setelah itu kita jahit ke kain yang ingin kita hias dengan cara seperti ini. Kalau sudah dirasa puas, kita matikan saja dengan cara seperti ini, kemudian gunting dengan menggunakan gunting.
hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Dan kalau aku ada salah, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.